Oke, saya akan jelaskan. Intinya kita nggak bisa 1 kali 2 kali dalam menangani klien yang kompleks seperti Bu Yeni katakan. Ini trauma ya, terjadi trauma. Biasanya pertama kali orang itu mengalami trauma biasanya ya. Ini PTSD di sini. Oke. Lalu kita terapi di sini. Terapi. Ya, ini salahnya gini biasanya. Oke, PTSD-nya udah tak garap nih dengan EMDR gitu, dengan hipnoterapi. Kok dia masih ngelimpruk gitu ya? Kok masih bad mood ya? Yang berbahaya bukan hanya PTSD-nya, teman-teman. Tapi ketika dia PTSD, dia kan ada helplessness gitu ya. Jadi dia merasa tidak berdaya, dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain dan seterusnya. Akhirnya dia menarik diri dan dia tidak produktif, dia tidak bergaul, dia tidak sekolah, dia tidak bekerja dan seterusnya. Dia tidak senang-senang dan seterusnya. Maka di sini terjadi apa? Depresi. Ini loh yang paling bahaya. Kelumpuhan setelah PTSD itu yang paling bahaya. Bukan PTSD aja. PTSD mungkin juga berbahaya. Tapi kelumpuhan selama PTSD nggak ditanganin, itu berbahaya. Dan ini bisa 10 tahun gitu. Bayangin, orang nggak ngapa-ngapain 10 tahun itu jadi apa? Nggak bergaul, oke aku mau bergaul nih, udah temennya hilang semua, bayangin. Oke aku mau kerja, siapa yang mau nerima aku? Kan gitu. Itu yang paling susah sebenarnya. Sehingga kita perlu realistis, kira-kira dia ini gimana sih ceritanya, alurnya itu kayak apa. Nah di sini kalau dia sudah mulai, oke aku harus bangkit gitu. Tapi aku depresi, lalu aku nggak punya sumber daya dan seterusnya. Maka di sini biasanya terjadi apa? Cemas. Orang cemas itu biasanya dia mau bangkit gitu loh. Dia mau bangkit dari depresinya, udah mulai ada semangat, tapi membayangnya itu takut sekali. Akhirnya ada corak cemasnya begitu. Ya. Bisa aja begini, tapi bisa aja model lain. Memang dia coraknya cemasnya dari awal dan seterusnya ya. Ini saya hanya frame-nya adalah seperti ini aja untuk memudahkan kita. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwa kita mesti kembali kemana? Sini. Di sini nih, Bu Yeni, ada yang namanya co-regulation. Di social engagement ini, ada yang namanya apa? Co-regulation. Kalau self-regulation itu apa? Kita meregulasi diri kita. Dengan apa? Tarik nafas, keluar nafas, pikiran harus benar gini. Itu namanya regulasi diri. Tapi di social engagement, Anda nggak usah begitu sudah. Anda nggak usah meditasi ya. Anda nggak usah yoga untuk menenangkan pikiran. Anda akan terjadi namanya co-regulation. Anda kumpul sama teman-teman seperti ini, yang baik, yang cocok, ya sama-sama dalam kebaikan. Itu Anda melakukan co-regulation, sembuh-sembuh sendiri, Pak. Bu, depresinya sembuh-sembuh sendiri. Nah, itu dia tugas kita. Nah, itu tugas kita. Kembali lagi, outcome frame sesuai dengan kesepakatan kita, gitu kan. Nah, kalau dia tetap nggak mau, kita bisa deep structure-kan dia. Apa yang terjadi 5 tahun lagi, itu ecological frame namanya. Kemarin saya lakukan itu ke Mas Hari. Apa yang terjadi ketika 5 tahun lagi Anda tetap seperti ini? Ya, pasti saya ketinggalan. Saya ini. Saya minta dia masukin lagi ke deep strukturnya lagi. Ternyata, ngeri juga ya ternyata. Gitu. Ya. Nah, kita harus tahu itu, bagaimana kita membuat klien termotivasi. Dan itu nggak mudah. Kita aja sering gagal kok. Tapi paling nggak kita tahu caranya kan gitu, daripada enggak sama sekali ya. Oke. Jadi co-regulation ini yang membuat dia akan sembuh. Nah, gimana kalau kasusnya udah begini kan, PTSD, depresi, cemas. Gitu. Kembali lagi, dia terjebak di mana ini teman-teman? Dia terjebak di sini loh. Dia terjebak di sini loh. Ya, kita bisa berfokus pada simptomnya, kita bisa. Tapi kalau ini dia nggak lakukan, dia akan kembali lagi ke sini. Karena dia overthinking lagi kan, dan seterusnya. Karena pada dasarnya manusia ini sudah begini sudah, nggak bisa enggak. Ini fitrah lah istilahnya kalau dalam Islam. Ini sudah dari sononya. Kalau enggak dia akan mengalami pasti ke sini. Kalau nggak sini, ke sini nanti puncaknya akan di sini. Orang-orang pensiun ya, orang-orang pensiun, itu biasanya post-power syndrome bukan karena hanya nggak punya kekuasaan loh teman-teman. Bukan itu loh. Kadang-kadang saya nggak terlalu setuju dengan itu. Tapi karena ini loh, social engagement-nya hilang. Ya enggak sih? Benar ya Bu ya? Jadi orang-orang pensiun itu malah lebih bahagia ketika dia punya banyak teman. Ya, kumpul-kumpul pengajian, karaoke, bangun bisnisnya dan sebagainya, malah tambah senang dia. Meskipun nggak jadi pejabat lagi. Karena ada social engagement. Nah,
Kita mesti ngerti sampai ke situ kalau kita mau bikin well-being orang itu dengan sepenuhnya. Nggak cuman hanya simptomatik terapi gitu ya. Tapi kadang-kadang kita akhirnya nggak nyelesain kasusnya secara tuntas gitu.